ya, alhamdulillah Ibu ceria sekali ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian jumlah penduduk Tanah Laut ini yang sudah terlayani Ibu, ada berapa persen lagi yang sudah terlayani dalam pelayanan kependudukan Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sayuti, hari ini yang membantu acara. Jadi alhamdulillah kami hari ini diberi kesempatan untuk mengisi acara tamu menyapa pada hari ini. Yang lama tidak berkesempatan untuk bersama-sama di sini. Ya, karena baru diundang Pak. Karena baru diundang. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa kembali dan ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan. Namun apa yang ditanyakan oleh Pak Sayuti tadi, AS Maulana Bu. AS Maulana, Bung AS Maulana itu kaitan dengan berapa sih yang sudah terlayani Bu ya? Yang sudah terlayani untuk jumlah penduduk Tanah Laut ini. Pertama untuk wajib KTP itu 249.001, yang sudah merekam 244 121 atau 98,4%. Kemudian untuk akte kelahiran itu yang usia 0 sampai 18 tahun itu untuk Kabupaten Tanah Laut berjumlah 112.371, yang sudah memiliki akte kelahiran itu 108.080, 96,18%. Jadi ini juga sudah melebihi dari target nasional. Target nasional itu 92 untuk tahun 92% untuk 2020. Begitu juga akte kelahiran itu kan 9 untuk kartu keluarga itu juga 98. Jadi kita sudah alhamdulillah melipati. Nanti kan sampai Desember mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Kemudian untuk Kia juga karena kita launching baru tahun 2019 itu kemarin waktu pas hari jadi. Jadi untuk anak yang berusia 0 sampai 17 tahun itu berjumlah 102.079 orang dan sudah memiliki Kia itu sebanyak 27.727. Nah, jadi alhamdulillah ya kurang lebih 27%. Jadi alhamdulillah artinya pelayanan kita ini walaupun dalam kondisi COVID-19 ini kami dari Disduk Capil itu tetap bekerja melayani masyarakat. Nah, adapun layanan yang kami berikan dalam masa COVID-19 ini itu secara daring Pak, dengan melalui online. Jadi kurang berjubel lah, sudah kurang ya. Jadi masyarakat ini cukup menyampaikan permohonan mulai di rumah, disampaikan ke kami baik melalui aplikasi Silakas maupun WhatsApp. Nah, harapannya dengan ada layanan secara online ini bisa lebih mudah, cepat dan murah. Nah, jadi alhamdulillah untuk layanan melalui Silakas ini sampai saat ini sudah kurang lebih dipakai oleh masyarakat kita itu 8.324 orang yang memakai. Nah, selainnya WhatsApp. Nah, jadi ini ada nomor-nomor juga untuk mungkin masyarakat ingin tahu, misalnya untuk tanya jawab seputar Silakas itu ada nomor, ada nomornya itu 0812 508501. Kalau mau menanyakan masalah Silakas ini bagaimana. Tapi kalau yang sudah memahami teknologi informasi kan Silakas ini bisa diunduh di Play Store, di HP Android kan itu sudah ada Silakas Tanah Laut. Nah, Silakas iya. Nah, jadi di Play Store. Nah, jadi kemudian untuk misalnya ada mau tanya jawab masalah untuk mengurus dokumen kependudukan itu ada juga nomor tersendiri. Itu 0811 08502. Kemudian untuk layanan penerimaan berkas, misalnya nih berkas ini lengkap kah, kurang kah? Nah, itu bisa ditanyakan 0811 508503. Kemudian untuk pengambilan berkas 0811 508504. Nah, namun demikian
kalau masyarakat mengajukan secara online ini, apabila sudah selesai, itu diberi cap bahwa sudah selesai. Nah, bisa diambil di kantor capil, bisa diambil di kecamatan, domisili di mana kecamatan yang bersangkutan berada. Nah, bisa mencetak sendiri di atas kertas HPS A4 80 gram. Jadi kami bisa memberi filenya itu dicetak sendiri, atau saat ini kami kerjasama dengan kantor pos yang saat ini sedang uji coba, bisa minta kirimkan lewat kantor pos dengan membayar Rp10.000. Artinya berapakah dokumen yang diurus ini, tolong kirimkan ke kantor pos, kami kirim. Nah, intinya untuk pembayarannya tuh Rp10.000 jauh dekat gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah, dan mungkin masyarakat juga akan mencek, oh dokumen yang kita sampaikan ini sampai di mana prosesnya begitu. Nah, bukan, apakah sudah diproses, misalnya dalam tahap verifikasi kah, atau dari tahap sudah mau dicetak kah, itu bisa juga dicek. Atau apakah sudah selesai? Ya, dicek itu di ttp://2 stylist dukcapil.tanahlaukap.go.id. Nah, itu bisa melihat itu. Jadi pelayanan kita sangat terbuka, sangat transparan. Harapan kita memudahkan masyarakat. Lalu setelah mereka mendaftar tadi melalui lain tadi Bu, untuk penyampaian berkasnya seperti apa tuh Bu? Itu persyaratan itu kan kalau di aplikasi di Silakas kan ada itu pilihan-pilihannya mau apa kan, jadi dipoto persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk WhatsApp juga dipoto persyaratan-persyaratannya. Kita cek, apabila lengkap kita kasih cap di proses. Jadi tidak perlu mencek fisiknya Bu ya? Nanti kalau datang, misalnya kan yang bersangkutan ini mengambil. Nah, mengambil. Diharapkan dengan membawa berkas yang. Nah, tapi kalau KTP, selain KTP itu bisa dicetak di kertas putih, yang tidak bisa dicetak sendiri itu adalah KTP dan KIA. Nah, namun demikian sekarang ini kan karena bekerja sama dengan kantor pos, misalnya diantarkan lewat kantor pos. Maka itu kantor pos itu misalnya dia memperbaiki KTP yang rusak. Nah, itu kan KTP yang rusak tuh nantinya harus kami tarik. Jadi diserahkanlah lewat kantor pos itu tadi untuk membawakan ke kantor kami, dan bayarnya tetap Rp10.000. Jadi kalau dia tidak mengembalikan KTP yang lama itu tidak bisa diserahkan. Iya, karena persyaratan itu. Seperti itu. Ya, itu. Nah, jadi kemudian juga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat juga Dirjen Dukcapil ini semua kabupaten kota ini melakukan pendataan secara elektronik. Jadi kepala dinas ini menandatangani secara elektronik. Nah, dengan tanda tangan elektronik ini artinya kepala dinas tuh berada di mana kah? Nah, sepanjang ada jaringan internet, nah itu bisa menandatangani di mana saja. Artinya kan jangan sampai alasan lagi kepala dinasnya kan ada aja, lalu mungkin tidak terselesaikan. Nah, jadi ini salah satu kemudahan juga bagi masyarakat untuk urus kependudukan. Artinya dengan tanda tangan elektronik ini artinya mempercepat juga layanan kita kepada masyarakat. Tidak perlu lagi menunggu kepada dinas, misalnya dinas luar, misalnya lagi ke desa. Nah, ini itu tidak lagi. Kemudian tanda tangan elektronik, dengan tanda tangan elektronik ini dokumen kependudukan itu tidak perlu lagi dilakukan legalisir. Jadi misalnya hendak melamar kerja atau apa, itu kan tidak perlu lagi legalisir. Itu sesuai dengan pasal 19 ayat 6 Permendagri 104 tahun 2019. Jadi kalau dulu kan mau legalisir, nggak masuk sekolah segala macam, sekarang dengan dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik ini tidak perlu lagi dilakukan legalisir dan tidak dicap. Nah, jadi untuk mencek keaslian daripada dokumen kependudukan tersebut
cukup memindai apa? Barcode. Nah, QR code-nya. Iya. Ya, dipindai itu di situ terlihat bahwa ini dicetak dari Dukcapil, bahkan yang mencetaknya pun siapa itu sudah terlihat. Nah, jadi alhamdulillah Pak. Ya. Kemudian lagi untuk pencetakan tadi bisa mencetak secara mandiri Pak. Jadi ini juga memudahkan kita dengan pencetakan kertas putih itu. Misalnya Bu Maulana mau memperbaharui kartu keluarga, nah, cukup kirim baik melalui Silakas maupun melalui WhatsApp, kirim dari rumah, masuk ke layanan kami, selesai, kami kirim PDF-nya, Bapak bisa cetak di rumah sendiri. Nah, jadi artinya kita pelayanannya tanpa tatap muka, kalau sudah mencetak sendiri itu bisa. Jadi banyak sekali hikmahnya dengan COVID-19 ini ya. Yang tadinya kita ya rame-rame tatap muka, sekarang sudah dibatasi dan alhamdulillah harapan manfaatnya. Ya, nah, jadi harapannya walaupun COVID-19 walaupun COVID-19 berlalu, artinya masyarakat itu tetap melakukan layanan secara daring itu, karena memudahkan masyarakat, tidak perlu antri, tidak perlu menunggu lama, masyarakat bisa melakukan pekerjaannya, nah bila selesai diinformasikan, nah itu kan ada beberapa kemudahannya. Ya Bu, kita potong sebentar Bu ya, ini ada pertanyaan masuk ini dari layanan WhatsApp ya, dari 866. Yang pertama mau tanya, kalau mau cetak KTP itu katanya berapa lama Bu untuk pengajuan online-nya Bu? Mungkin jawab satu dulu. Ini untuk cetak KTP-nya. Kalau untuk cetak KTP-nya aja, sepanjang itu jaringan lancar, itu 1 hari bisa selesai. Kalau mencetaknya sebentar aja Pak, cuma antriannya yang banyak Pak. Kalau mencetaknya paling 5 menit selesai, cuma antriannya kan yang banyak, gitu kan? Ya. Kalau pengajuan online-nya? Kalau pengajuan online-nya, isi data atau gimana? Kalau pengajuan online-nya kan difoto KTP yang rusak, misalnya tidak terbaca lagi, itu dilampiri dengan fotokopi kartu keluarga, kirim ke nomor layanan, itu insya Allah kita proses, selesai, sudah verifikasi, selesai, kita cek datanya. Setelah pengisian data berarti sudah beres? Tidak ada mengisi data Pak, cuma ngirim foto. dan kakak. Kalau KTP-nya itu rusak, tidak terbaca, itu dilampiri dengan kartu keluarga. Kalau misalnya kelihatan aja masih atau terlepas, iya atau terlepas saja misalnya plastiknya itu kan bisa masih terbaca, di foto itu ditulis di bawahnya, minta perbaikan kartu keluarga, KTP maksudnya. Oh, jadi bisa diajukan langsung saja. Iya. Biasanya prosesnya berapa lama Bu? Silakan mungkin teknis ini dari Ibu. Aplikasi ini, aplikasi. Terima kasih Pak Maulana. Jadi teknis kalau untuk pencetakan KTPL ini, kalau baik aplikasinya kita butuh waktu 5-10 menit. Biasanya di dalam pencetakan itu karena yang pakai itu seluruh Indonesia, kadang masuk konsolidasinya lama gitu. Jadi kadang hanya 3 menit pun sudah bisa tercetak, dan sekarang kalau KTP tercetak itu sudah langsung encode gitu. Nah, jadi biasanya tuh lamanya tuh karena di antrian. Kalau masuk lewat Silakas itu lebih cepat karena dia berbasis aplikasi. Tapi kalau lewat WA yang masuk karena masyarakat ini lebih familiar dengan WA, biasanya di WA itu 1 hari yang masuk itu 250. Iya, 250 dari nomor HP. Jadi kalau misalnya pengurusan langsung itu biasanya 3 menit selesai gitu. Kalau WA ya kadang karena antrian itu tadi. Cuman kalau Silakas itu emang lebih cepat. Jadi kalau kami sih menyarankan lebih enakan pakai Silakas gitu. Kalau WA ini emang antriannya panjang ya, karena 1 hari itu sampai ya 250, dan Sabtu Minggu pun ada yang masuk ya gitu. Oke, berarti kalau lewat Silakas ini by distance kayaknya. Iya, siap. Satu lagi Bu, pertanyaannya Bu. Kalau mau tanya ada, nah kayaknya ada
langsung ini Bu. Silakan. Oke, oh, jadi silakan nanti dihubungi lagi ya. Pertanyaan dulu nih Bu, mau tanya, katanya ada orang tidak mampu, tidak mempunyai HP Android, terus tidak mau pindah online, itu gimana prosesnya? Nah ini tidak punya HP, terus tidak mau pindah online. Mau langsung datang ke kantor barangkali. Iya, iya mau pindah, terus dia mau pindah online, oh gitu Bu, dia mau pindah online katanya Bu. Oh ya. Nah, Jadi begini Pak, misalnya bentar Bu, kita terima yang, Oh, iya. yang ini dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari siapa ini Bu? Dari siapa di mana? Nah ini mau tanya sama Bu. Lawasnya. Terus? Oh, belum tentu Domisilinya sekarang udah berapa lama di sana? Udah 8 8 tahun. Oke. Oke, siap. Baik. Nah, iya. Kita aja Bu. Oh iya. Baik. Sudah ditangkap? Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditangkap? Sudah bisa Bu. Kayaknya dia udah lama di Peleari sudah berapa tahun, namun sebelumnya di daerah lain. Cuman belum punya KTP juga katanya. Katanya sudah berapa di sana katanya, tapi dia belum diterima. Nah, Terima kasih sebelumnya kami sampaikan. Terima kasih kepada Bu Yani yang telah menyampaikan permasalahannya kepada kami. Jadi memang Bu Hani ini ceritanya kan sudah lama tinggal di Peleari, nah sudah 8 tahunan. Dan beliau ini pernah melakukan perekaman di Kandangan. Nah, dengan kasus ini berarti beliau ini adalah penduduk Kandangan, nah HSS. Jadi tidak ada di database kami. Jadi untuk jadi membuat KTP Tanah Laut itu beliau harus mengurus surat pindah dari Kandangan. Nah, kalaupun beliau ini tidak bisa ke Kandangan misalnya lah karena sibuk pekerjaan kah atau bisa kita bantu, menghubungi Kandangan HSS lah, Kandangan HS atau HSS untuk minta pindahkan yang atas nama ini, karena beliau ini mungkin sudah lama berdomisili di sini, namun beliau harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa beliau memilih domisili di Peleari. Jadi kami bisa bantu itu. oke, gimana Bu? Dari KPU sendiri ya? Iya. Yang jelas kan yang bersangkutan udah datang ke Dukcapil Tanah Laut. Nah, jadi kami bisa membantu menghubungi ya kita ya kalau memang beliau minta bantu kami. Kalau beliau mau mengurus sendiri ya silakan, nggak masalah. Kita surat pindah beliau. Surat pindah. Mau harus minta tetap surat pindah kalau mau ngurus sendiri. Ya, kalau ngurus sendiri kan beliau datang ke Kandangan minta surat pindah, baru di surat pindahnya dibawa ke Dukcapil, kami terbitkan yang baru. Atau aplikasi tadi bisa juga. Oh iya. Dan aplikasi bisa. Dan aplikasi bisa melihat ada surat pindahnya, kirim ke Kandangan. bukan kirim ke kami. Kalau beliau sudah mengirim mengurus di Kandangan tadi. Nah, dan aplikasi bisa di rumah kirim kirim foto surat pindah, foto KTP Kandangan tadi, nah minta Tapi cetakan. belum tentu katanya minta KTP-nya di sana. Tapi kan database-nya ada di sana, Nah, Pak. Nah, kalau orang merekam di sana kan otomatis dari berdomisili di situ. Iya. Jadi ada biodata beliau ada di sana. Iya. Jadi Mbak Ani ya, kalau kurang jelas mungkin lebih baik kalau saya datang langsung saja. Iya, atau ke telepon bisa deh. Iya, telepon mungkin tadi ada WhatsApp juga. Lebih baik datang langsung juga kayaknya. Iya, Ya, mudah sekali. Yang kedua pertanyaan tadi yang tentang dia tidak punya HP Android tapi
tidak punya HP Android, Tapi tapi pengen pindah ke online. Pindah secara online maksudnya mungkin Bu. Gimana itu? oh, ya. Atau mengurusnya mungkin secara online nih, gimana caranya? Jadi yang biasa kami bantu ini misal mungkin mirip-mirip kasusnya dengan Bu Hani tadi. Misalnya ada orang Sumatera, ada orang yang dari Pulau Jawa gitu kan, pindah ke sini tanpa membuat dokumen surat pindah. Dia sudah lama tinggal di sini. Nah, mau mengurus surat pindah ke sana, tidak bisa, biaya mahal kan? Nah, kadang biasa mahal, kalau nggak punya kan Android kan tadi. Nah, untuk yang kasus yang demikian, yang bersangkutan itu silakan datang ada pendapil. Ada layanan konsultasinya? Ada layanan konsultasi, silakan datang ada pendapil, kata terbuka tadi, mengumpulkan keinginannya bahwa mereka ingin domisili di sini. Tapi tidak bisa membuat KTP karena beliau adalah penduduk dari luar Jawa misalnya atau dari Sumatera. Nah, jadi kami bisa juga bantu itu menghubungkan ke Capil di sana. Tolong dipindahkan atas nama ini, tapi juga dengan syarat tadi juga bikin surat pernyataan bahwa mereka mau pindah ke Pelihari, ingin memilih domisili di Pelihari gitu kan. Nah, jadi kalaupun sudah datang ke Capil untuk minta bantu itu tadi, misalnya dokumennya akan dikirim ke kami. Nah, kalau bentuk kartu keluarganya aja bisa aja kami kirimkan lewat kantor pos. Kalau mau di kantor pos lagi kan begitu. Nah, bisa diurus, kami bantu. Gitu. Catatan gratis Bu ya. Semua layanan kependudukan gratis Pak. Tes. Artinya kalau ada memang ada pungutan, nah silakan aja laporkan ke kami. Siapa yang melakukan. Kalau ada namanya di potret, silakan. Insya Allah akan kami tindak langsung. Begini Bu, tadi yang hanya keinginan yang misalnya kita baru dari dari Pulau Jawa masuk ke Tanah Laut ke Pelihari, lalu ingin domisili di Pelihari, apakah kita pernyataan sendiri atau diketahui RT atau lurah Bu? Karena misalnya kita mau misalnya saya mengenal ini nama ini ingin menetap di Pelihari sejak tahun sekian. Itu apakah ada diketahui RT atau lurah Bu? Atau langsung sendiri saja pakai materai? Jadi karena kan baik lurah maupun kepala desa kan yang mengetahuinya. Gitu. Karena kan beliau ini memang benar penduduk situ, penduduk di situ. Jadi kan itu dengan data itu kami kirim secara WhatsApp ke daerah asalnya. Nah, atas data itu kan dia mencek di database mereka kan, memang benar orang, memang benar masyarakatnya kan, nah lalu dibuatkanlah surat pindah. Atas dasar surat pindah itulah maka datanya itu terkirim ke Dukcapil Tanah Laut. Nah, baru kita bisa membuatkan kartu keluarga, KTP-nya gitu kan. Sepanjang orang itu tidak pindah, maka kita tidak bisa membuatkan, karena tidak ada pernyataan, tidak bisa membuatkan dokumen kependudukannya. Dan langsung ditolak sistem Bu ya. Iya. Baik, ini kayaknya hari ini ramai sekali ya interaktif Bu. Yang SMS banyak banget nih Bu. Ini satu lagi Bu ya, boleh ya? Silakan Pak. Kenapa katanya saya bikin kakak dan akta kelahiran itu kertas biasa kayak fotokopi, nggak biru kayak biasanya Bu? Kenapa katanya Bu? Oh begitu. Jadi Pak, sesuai dengan bukan Permendagri 109 tahun 2019 itu per 1 Juli 2020 itu semua Dukcapil menggunakan kertas putih A4 80 gram, kertas putih HPS A4 80 gram, artinya lebih tebal daripada kertas biasa. Kenapa menggunakan kertas putih itu? Yaitu tadi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Bisa, artinya masyarakat tuh bisa mencetak sendiri Pak. Nah di rumah. Nah ada printer di rumah kan, misalnya dicetak sendiri, tidak perlu datang ke Capil. Kalau menggunakan kertas hijau muda tadi. Nah itu kan kalau yang itu kan kertas khusus
Kalau istilah kami itu security printing, itu pengadaannya aja sudah berapa ratus juta kan kami kan, dan ini kan lebih efisiensi lah daripada pemerintah sendiri. Berarti ini kebijakan dari undang-undang ya? Iya, Iya. undang-undang. Jadi Baik, Bu, pasti ada pertanyaan lain. Silakan. oh, begitu ya Pak. Ya, trik dua. Jadi langsung manis nih. Baik, Bu, ini masih ada banyak pertanyaan. Iya. Kita langsung ke pertanyaan aja, Bu. Iya. Ya, ini dari 4877 sekian ya. Mohon petunjuk untuk pengurusan kartu keluarga atau memperbaiki nama kartu keluarga dengan cara online. Jika di suatu daerah tidak terjangkau dengan sinyal dan tidak memiliki HP Android, apakah harus dengan online juga? Nah, ini mohon solusinya katanya, Bu. Gimana nih, Bu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagi yang mau mengurus kartu keluarga, misalnya sinyalnya tidak ada, tidak mempunyai HP Android, itu bisa saja kami layani di kantor Dukcapil. Ya. Secara manual datang ke kantor kami, bisa melayani dan bisa ditunggu. Atau kalau memang jauh mau online juga, mungkin bisa aja minta bantu tetangganya kah atau kepala desanya kah yang mau online ini. Nah, Syaratnya mungkin tadi yang dijelaskan kalau syaratnya kan yang foto-foto tadi ya. ya difoto persyaratannya. Dan ada formulir yang harus diisi, mungkin ini akan dijelaskan nanti oleh Bu Herian. Bu Herian. Iya. Silakan Bunda. Terima kasih. Untuk yang seperti yang disampaikan Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tadi, bahwa kalau jauh kada ada sinyal, kada bisi HP Android juga, artinya jangan takut kada dilayani oleh Dukcapil. Ya. Jadi Dukcapil tetap melakukan dan menerima pelayanan secara langsung. Atau misal kada mampu juga, sudah tua, bisa minta tolong dengan aparat desa. Distrik Pencapil juga masih punya FO atau front office untuk yang kolektif dari desa, misal yang bawakan kasih pelayanannya atau kepala desanya itu dengan surat tugas. Namun sekalian kita infokan juga bahwa kita ada perubahan beberapa formulir permohonan pengurusan dokumen kependudukan yang mana tertuang di dalam Permendagri 109. Di situ untuk pengurusan jika tidak dalam satu kartu keluarga itu dengan surat kuasa. Jadi mungkin bila kada mampu, kada bisa, kada berisi HP, bisa diuruskan orang lain tapi dengan surat kuasa. Mungkin surat kuasa ini ditujukan pemerintah untuk melindungi data kita. Karena data kependudukan itu sifatnya adalah pribadi dan rahasia. Nah, jadi kalau terjadi apa-apa, apalagi sekarang kan kertas putih bisa dibikin, orang yang security aja bisa ditiru, apalagi hanya kertas putih. Namun jangan khawatir, karena di kertas putih dengan QR code itu kita di aplikasinya sudah bisa membaca. Jadi status dia aktif atau tidak aktif itu sudah terbaca di QR code. Jadi perlindungannya di situ, sehingga kita tidak perlu takut. Hanya saja dengan surat kuasa itu, apabila nantinya yang menolong kita menyalahgunakan data kita bisa menuntut. Artinya kayak gitu. Karena sekarang kan yang kita tahu itu ngurus apa aja pakai KTP seperti itu. Mungkin itu yang ulun tambahkan. Jadi untuk formulir-formulir nanti kami juga akan taruh di aplikasi, baik itu lewat WA maupun aplikasi Silakas. Jadi kada perlu bingung kayak dulu harus mengambil di mana formulir itu gitu. Tapi formulir itu bisa di-download dan bisa dicetak sendiri, gitu. Mungkin seperti itu. Ya, barangkali Bung Fahmi kalau ada hal-hal yang disampaikan sekarang Bung Fahmi Sudah jelas. sudah jelas ya. Masih ada pertanyaan nih, Bung Esmola. Ya, silakan. Umur takun, takun anakku ini baru lakia semalam umurnya 4 tahun, padahal sudah belum kirim fotonya. Ngarannya Pak? Pas sudah tuntuk ada gambar dan Nah, iya. apa aja kan? Ini kalau belajar ujungnya
Kurang mana nih? Silakan Bu kalau sudah bisa ditangkap Bu. Terima kasih Mhm. atas pertanyaannya. Jadi untuk KIA ini perlu kami informasikan untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto. Oh, tanpa foto. Nah, Iya. jadi mungkin di aplikasi kami ini menolak yang jadi ditolak foto sistem kita ya, di ditolak sistem. Yang 4 tahun. Nah, kemudian kan untuk yang 5 tahun ke atas, 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari itu pakai foto. Nah, jadi kan kasihan juga kalau pakai foto dari baru lahir kan misalnya Kasihan. foto masih bayi. Orangnya 12 tahun lah, jadi mungkin gitu Pak. Baik, jadi 1 sampai 4 tahun. Bukan 1 sampai 5 tahun itu tanpa foto. 5 sampai 5 tahun 17 sampai 17 hari itu pakai foto. Ya. Dilanjut dengan KTP. Lalu 17 tahun ke atas KTP. Iya, bukan main. Iya, silakan mungkin Bu untuk informasi lainnya kita Iya, Bu. hampir. Hampir juga di waktu pamungkas Bu. Eh, Ada imbauan. Jadi mungkin ada lagi informasi. Jadi sejak tahun 2019-2020 itu kami kan ada program Desa Tertib Administrasi Kependudukan yang disingkat dengan DETAK. Jadi kemarin pada tanggal 12 Agustus yang lalu sudah di-launching oleh Bapak Bupati di Desa Tirtajaya, dan yang menjadi percontohan itu ada 5 desa, yaitu Desa Tirtajaya, Desa Bumi Harapan, Desa Damit Hulu, Desa Bumi Asih. Nah, jadi pada di Desa Tertib Awinduk ini semua masyarakat itu harus mempunyai dokumen kependudukan. Nah, jadi tua, muda, semuanya termasuk yang meninggal. Yang meninggal kan akta kematian. Coba kan bisa mulai sendiri. Dia Nggak bisa bikin sendiri. tidak mesti ngurus sendiri, Nah. kalau dia yang ngurus sendiri orang semuanya pada lari dia. Nah, jadi pada Desa Tertib Awinduk ini tahun ini berlanjut itu di 3 kecamatan. Yang sekarang ini Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan untuk yang 2020-2021 ini lagi berlanjut itu di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Tambangulang. Oh iya iya. Adapun desanya itu ada 26 desa. Dan mulai saat ini kami sudah turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan. Kalau dulu kan kita pelayanan misalnya datang ke desa, kita melayani orang yang mau urus aja, misalnya kayak pemolana mau bikin Kakak misalnya. memperbaiki kakak, nah atau mau bikin KTP, itu aja yang kita bikinkan. Sekarang kalau pemolana mau ngurus, misalnya memperbaiki kakak, langsung kita tanya apa sudah punya akta. Nah, kemudian soal istrinya sudah punya akta, kemudian di rumah situ ada lagi siapa cucunya sudah punya akta kelahiran. Nah, itu jadi kita lengkapi semua. Jadi sekali data itu banyak hal yang ya kita jadi semua sekali mau urus itu semua kita selesaikan. Nah, jadi pada akhirnya nanti kan kalau sudah lengkap semua ya tadilah kita sebut dengan Desa Tertib Adminduk, dan sekarang ini melebar ke Kecamatan Tertib Adminduk. Artinya kalau sudah tertib adminduk ini masyarakat tuh lebih mudah, misal apalagi sekarang ini kan banyak bantuan-bantuan kan, misalnya dapat bantuan masyarakat mau membantu apa, data lengkap langsung dapat kan, nggak perlu lagi mengurus-ngurus. Nah, jadi harapan kita begitu. Mudah-mudahan tolong doanya aja, mudah-mudahan ini sukses dan berjalan lancar. Dan hari ini pun kami ada pelayanan di desa Handil Birayang Bawah. Nah, jadi itu pelayanan perekaman KTP, kemudian kartu keluarga, atau kelahiran dan sebagainya. Nah, namun karena COVID, untuk pencetakan dokumen kependudukan yang kayak KTP, kartu keluarga, akta kelahiran segala macam itu kita bawa ke kantor. Artinya tidak menyelesaikan di situ. Nah, cuma kalau perekaman kan harus di sana dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, jadi informasinya tuh per RT, misalnya RT ini yang datang dulu kan. Iya, Nah, giliran lah gitu, jangan sampai kita
melanggar juga protokol kesehatan. Nah, kita pun nggak ada wani juga Pak. Iya. Nah, harus dijaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak dan Cuci cuci tangan. tangan. Ini untuk desa untuk detakkan itu kan untuk tahun 2019 mungkin ke 2020 ini ada 5 desa Bu, yang tahap pertama ya. Iya, Apakah itu- ada semacam program nantinya ke depan untuk dipertandingkan atau dilombakan lomba detak misalnya? Nah, untuk saat ini itu memang belum ada. Belum ada. Lalu kita untuk mengukur. Namun yang pertama, Hmm. kalau yang pertama itu kemarin kan dari pemerintah daerah kita berikan untuk menunjang kegiatan detak aneh berupa hadiah Oh, laptop. Oh iya. Laptop. Jadi kan untuk menunjang mungkin nanti kan ada yang Ya, mengurus mereka, apa betul. itu kan Fasilitasi. fasilitasi. Nah, Sinyalnya mungkin Bu ya. Sama BTS-nya. Oke, ini ada masih pertanyaan boleh Bu ya? Sekali lagi ya, satu aja. Ada satu nih. Iya. Dari 4978. Assalamualaikum Bapak Ibu. Empat bertakun lah ada berisi saudara yang pernikahannya tidak resmi atau nikah siri. Ya, acaranya supaya ponakan kami itu berisi akad. Nah, ada sekolah sih kan. Acaranya aja. jadi Ya. terima kasih. Jadi untuk nikah siri ini untuk memperoleh akte yang anak seorang ibu dan anak seorang ayah itu yang bersangkutan ini harus melakukan nikah isbat dulu. Nah, isbat nikah di pengadilan agama. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau memang mereka ini tidak punya biaya, ini kan di pengadilan agama ini kayaknya ada biaya. Iya. Nah, kemudian kalau memang mereka tidak mampu membayar biaya nikah isbat, nah jadi kita lihat lagi di kartu keluarganya nikah siri itu mungkin sudah lama nikah sirinya nih. Nah, kalau yang lama nikah sirinya itu di kartu keluarganya itu tertulis kawin tapi tidak tercatat. Nah, untuk yang kawin tidak tercatat ini di kartu keluarganya, nah itu bisa kita buat akte kelahirannya, anak seorang ayah dan ibu juga, tetapi ada prasanya Pak. Nah, jadi misalnya nama Nurhayati, anak seorang laki-laki yang bernama ini dan seorang ibu yang bernama ini, yang perkawinannya sah secara hukum agama tetapi tidak tercatat di dalam hukum negara. Nah, itu bertambah. Ada Nah, keterangan di keterangan. iya. Nah, kalau yang ada buku nikah itu tidak ada tambahan itu. Nah, Tapi menuju ke situ ada syarat lagi. nah untuk kalau yang ini tidak kalau mampu gitu ya. nah kalau ini kan yang di kartu keluarganya Ya, tuh ada keterangan kawin. yang ada keterangan kawin. Ya. Sekarang bagaimana yang tidak ada keterangan kawinnya? Misalnya tidak ada hubungan antara suami istri ini kayak terlihat lagi nih. Misalnya yang istrinya nih ikut mamanya, misalnya kartu keluarganya masih yang suaminya ikut orang tua dua. Nah, tapi sudah nikah siri di kartu keluarganya kan tidak terlihat nih, cuma sudah punya anak. Nah, itu bisa mengisi surat tanggung jawab mutlak perkawinan bahwa memang dia ini sudah melakukan perkawinan. Nah, yang ditandatangani oleh 2 orang saksi di atas materai. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab mutlak tentang kelahiran anak. Nah, Artinya bisa intinya bisa aja. Banyak jalan dia yang perempuan anak itu bawa anak si A. Bawa anak si B sih. Nah, jadi kalau dulu kan memang kalau Sulit tidak ya. ada surat nikah. kalau tidak ada surat nikah hanya anak seorang ibu. Kalau dulu, kalau sekarang ini kan dengan bisa ada keterangan dari ya dengan inovasi dari Pak Dirjen ya bisa dengan surat tanggung jawab mutlak. Nah, tentang Reda Sumatera bahwa memang dia mengakui Jadi jadi selama mereka tidak mampu melakukan nikah di isbat table dan isbat, dia bisa melakukan administrasi seperti itu tadi Bu ya. Ada keterangan bahwa anaknya itu diakui memang tulisannya ada. Nah, tapi baiknya saran kita yang muda-muda ini jangan Jangan jualan, kan? langsung tercatat. Kasihan dari bawah Bu anak-anaknya nanti ada pas satwa dan sebagainya. Jangan khawatir, pasti masih bisa diurus. Masih ada jalan. Jalan buat mendapatkan akta
Iya, waktu juga barangkali kumpul yang membatasi kita. Nah, mungkin himbauan Bu, silakan terakhir. Buat masyarakat tuh. Jadi kepada warga masyarakat, artinya dengan adanya kemudahan-kemudahan layanan yang kami berikan, kami berharap jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen kependudukan, ya, manfaatkan fasilitas yang kami berikan dan kemudahan yang kami berikan ini, dengan artian pelayanan kami ini sudah Luar biasa. mudah, ya. cepat dan Iya. murah. Tidak ada alasan lagi Bu ya. Ya, Tidak punya handphone. ya, tidak punya handphone silahkan Tidak datang ke ada. kantor, kita layani, Iya. siap. Iya. Nah, kalau yang malas ke kantor, silahkan Online. online. Tidak ada waktu siang, malam-malam. Iya, enak Nah, saja Bu. kami walaupun malam mengirim, tetap kami membukanya jam Siap. kerja. Kalau mau malam kami berarti kan ada Iya. artinya tetap dilayani. terbuka. Iya, alhamdulillah. Nah, Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bu Heria mungkin mau ada ada tambahan? tambahan? Ya, Cukup. ya. Iya, Baik. iya. Terima kasih juga buat Pak Fahmi. Mau ngomong lagi Pak Fahmi, silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk program yang terkait bidang beliau ini. Iya. Silakan ini Pak. Baik, terima kasih. Di sini kita akan memberikan pelayanan seperti masa kelahiran, akta kematian, akta perkawinan. Akta perkawinan ini khusus non muslim. Oh iya iya iya. Ada akta untuk pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan status warga negaraan maupun peristiwa penting lainnya. Terbitkan, terbitkan yang pertama dengan tadi akta yang perkawinan sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara, yang punya hukum negara. Iya iya. Kemudian akta yang tadi yang nikah siri, Ada juga ya. ya nikah siri tadi dengan prase. Kemudian akta anak seorang ibu. Ada juga nih, ada akta yang tidak ada nama ayah dan ibu. Misalnya anak yang dilahirkan tanpa diketahui asal usul orang tuanya. Oh iya 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 iya. Bisa Dan juga ya. ada aktanya. Itu biasanya yang ditemukan misalnya ada yang di pasar, di panti asuhan, nah seperti itu. Oke, itu bisa dipakai buat masuk sekolah juga ya. Bisa itu. Oke. Siap. Ya. Baik, terima kasih.